Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sudah siap belajar PKN ya hari ini? Sebelum masuk ke materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pertama di bab 1 ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, hingga merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada kelas 7 sudah saya jelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian di kelas 8 dilanjut dengan penjabaran arti lambang dari Pancasila, dan sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun upaya atau di periode awal tadi pada tahun 1945 sampai 1959, upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang bertepatan di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Adapun yang kedua yaitu pemberontakan DI atau Darul Islam (TII) atau Tentara Islam Indonesia. Di sini bertepatan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 yang berkejadian di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk yang ketiga adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang bertepatan pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Yang keempat adalah Andi Aziz, dan yang kelima pemberontakan RMS atau yang sering disebut dengan Republik Maluku Selatan. Itu bertepatan pada tanggal 25 April tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Nah, pada perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia, yaitu pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini justru menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden tahun 1945 atau yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa isinya, Bu? Yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Penerapan Pancasila pada periode tahun 1950 sampai 1959, berkisar 9 tahun ya, cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal atau bebas. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.
Terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955. Terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959 ini muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan DI atau Darul Islam tadi atau TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang kedua yaitu pemberontakan PRRI, dan yang ketiga pemberontakan Permesta. Kemudian sebagian pihak menyebut pada masa Orde Lama atau masa tahun 1959 hingga tahun 1966 itu sebagai periode demokrasi termimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Dari situlah terjadilah peristiwa pemberontakan PKI atau G30S atau PKI pada tanggal 30 September tahun 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal, Ahmad Haji Nasution. Penerapan Pancasila pada tanggal 12 Januari tahun 1966 ini terjadilah demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau yang disebut dengan Tritura. Apa isi Tritura tersebut? Isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Dan isi yang ketiga dari Tritura itu sendiri adalah turunkan harga. Penerapan Pancasila di tahun berikutnya yaitu masa tahun 1966 hingga 1999 yang disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru ini diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Di periode Orde Baru ini, pemerintah juga berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang secara murni sebagai kritik terhadap Orde Lama yang sangat menyimpang dari Pancasila melalui program P4. Apa program P4 itu? Yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Di situ dapat diperhatikan ada Bapak Soeharto. Ya, pada pemerintahannya Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pada masa reformasi ini belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna sesungguhnya. Pada masa reformasi ini Pancasila sebagai reinterpretasi
yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan, kontekstual, dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman itu. Baik, untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai di situ saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu kegiatan belajar di rumah atau dimanapun kalian berada. Semoga menjadi barokah untuk saya dan anak-anak semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.